Kekasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Maka dari itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian, kita memuji Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kami yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus. Pada hari ini kami umat-Mu mempersiapkan hati kami untuk kemuliaan namamu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, bertahtalah dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Katakan terpujilah namamu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita muliakan Dia. Oh haleluya. Engkau baik Yesusku. Engkau baik Tuhan. Dalam keadaan apapun Bapa, baik susah, suka duka, maupun senang Tuhan, Engkau ada memberikan yang terbaik bagi kami. Oh haleluya. Oh mari kita sembah Tuhan. Jesus. Oh Jesus. It is well with my soul. Oh haleluya. Oh God Jesus. Haleluya. Oh shikirara. You come here Jesus. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi hati anak-anak-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, meninggikan, memuliakan Engkau Yesus. Oh haleluya. Oh it is well with my soul. Mari saudara kata, when peace like a river attended my way, when sorrow
Jesus, mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. It is well, semuanya baik Tuhan, semuanya baik Tuhan, semua yang Kau lakukan baik Tuhan. Oh haleluya. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau di pihak umat-Mu Tuhan, Engkau di pihak anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh Jesus. Kami persiapkan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati dan tanah yang gembur Engkau tanami Tuhan. Engkau tumbuh, biarlah benih-benih firman-Mu tumbuh di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami berbuah dan umat-Mu melihat bahwa Engkau tetap baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan membagikan firman itu Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang ditabur di dalam hati umat-Mu itu semua tumbuh Tuhan, berbuah menjadi lebat, dan kami bisa membagikan buah itu kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, berbicaralah sebab kami sudah siap mendengarkan kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin, amin, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah buat kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, sehingga kita masih boleh diperkenankan untuk beribadah online di pagi hari ini. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, dimanapun kami berada. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Bapa, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, terlebih dahulu kami mohon, buka mata hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah mata hati dan pikiran kami boleh terfokus dan terpusat hanya kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang diberkati, sama-sama katakan amin. Baik saudara, dalam minggu ini kita akan tetap belajar mengenai komitmen, ya. Seperti tema kita di bulan Juli ini, ya, kita belajar mengenai komitmen. Apapun keadaan kita hari-hari ini, yang Tuhan mau untuk kita lakukan yaitu tetaplah mengucap syukur. Sebagaimana Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi saudara dan saya. Baik saudara, mengucap syukur itu adalah merupakan hal yang simpel, ya, hal yang sederhana, ya. Contohnya pagi hari ini kita masih bisa bernafas, ya, kita masih diberikan kesehatan. That's why marilah kita mengucap syukur, karena kita tahu saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, ya, amin. Tuhan yang kita sembah itu Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara, hari-hari ini ada satu pesan yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membawa gerejanya, ya, ke level yang lebih tinggi atau up level, ya. Mengapa kita harus naik ke level yang lebih tinggi, saudara? Ya, ada beberapa hal, ya. Karena kita menghadapi masa penuaian jiwa besar-besaran di hari-hari menjelang hari kedatangan Tuhan, ya. Kita saat ini menghadapi masa penuaian jiwa-jiwa, ya, yang besar-besaran saudara, ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 35 berkata, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu,
lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya. Dalam kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-35 ya, di situ Tuhan berfirman ya, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu ya. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melihat sekeliling kita, saudara. Orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, orang-orang yang ada di dekat kita, ya, di tempat kerjaan kita, di lingkungan kita, ya, dimanapun kita berada saat ini, ya. Tuhan mau kita memperhatikan jiwa-jiwa, ya, yang ada di sekeliling kita, saudara. Ya, dalam Yohanes 4 ayat yang 38 Tuhan berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Wow. Ya. Jadi apa yang tidak kita usahakan ya, kita menuai ya, kita akan menuainya dengan segera, saudara, ya. Di situ juga Tuhan katakan orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Wow. Di sini berarti Tuhan memberikan bonus buat kita ya. Orang yang menanam ya, mereka yang menyiram, tetapi kita yang menuai. Amin, saudara. Baik. Alasan yang kedua ya, mengapa kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi ya? Karena kita sudah semakin dekat ya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Dimana kita harus didapati Tuhan pada saat Tuhan mendapati kita ya, kita harus yang pertama tidak bercacat. Amin. Ya, yang kedua tidak bercela ya di hadapan Tuhan ya, tidak bercacat dan tidak bercela di hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Tuhan mau membawa kita ya ke tempat yang lebih tinggi ya, up level, saudara ya. Dimana yang pertama tadi ya, karena kita saat ini sedang menghadapi masa penuaian jiwa besar-besaran ya. Dan oleh karena itu dibutuhkan ketaatan, saudara, dan juga kepekaan ya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini, yaitu menuai jiwa-jiwa. Kitab Wahyu ya, pasal 4 ayat 1-3. Di situ kita bisa membacanya, di mana Yohanes mendapat satu penglihatan ya. Di situ Yohanes mendengar ya suatu suara ya yang berkata kepadanya seperti bunyi sangkakala ya. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Di situ kita lihat bahwa Yohanes mendapatkan suatu penglihatan, saudara. Dia mendengar suara ya yang dahulu telah dia dengar ya, dan berkata kepadanya seperti bunyi sangkakala ya. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini ya. Di hari-hari ini Tuhan mau kita juga mengalami apa yang dialami oleh Yohanes, saudara ya, di mana Tuhan Yesus berkata kepada kita, naiklah kemari untuk kita bisa menerima kekuatan ya dan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk naik ke level iman yang lebih tinggi, saudara, di sini yang kita pelajari poin-poinnya ada 7 ya, komitmen penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang suci dan murni ya. Dalam Amsal 4 ayat 23, ayat ini sudah familiar sekali, saudara, buat saudara dan saya ya. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu ya dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini untuk selalu menjaga ya hati yang suci dan juga hati yang murni. Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan ya. Karena dari hati kita lah ya terpancar kehidupan kita. Amin. Baik, saudara, di situ juga dalam Matius 5 ayat 8 kita bisa membacanya, berbahagialah ya orang yang suci hatinya ya, karena merekalah yang akan melihat Allah ya. Jadi dasar utama kalau kita mau melihat Allah yaitu kita harus memiliki hati yang suci. Amin. Ada 7 hal, saudara, yang menyebabkan hati kita itu sering sekali kotor dan tidak murni ya. Mungkin kita bisa flashback atau mungkin bisa kita mengingat-ingatnya nih ya. Yang pertama ya, iri hati ya. Yang kedua, menuruti keinginan daging. Yang ketiga,
ambisi pribadi ya, keserakahan ya. Sometimes manusia ini dibutakan dengan keserakahan ya. Yang keempat, motivasi tertentu atau motivasi yang negatif atau motivasi yang tidak benar. Yang kelima ya, hal yang membuat hati kita itu menjadi kotor yaitu takut atau paranoid ya. Takut atau paranoid itu juga bisa membuat hati kita menjadi kotor ya, karena kita kadang-kadang meragukan janji Tuhan ya. Yang keenam ya, membenarkan diri sendiri. Terkadang saudara, kita sering sekali membenarkan diri kita sendiri, baik yang kita sadari ya maupun yang tidak kita sadari. Amin. Benar. Lalu yang ketujuh yaitu mementingkan diri sendiri atau egois. Nah, jadi inilah 7 hal ya yang kadang membuat hati kita itu menjadi kotor ya. Dimana kita kadang-kadang sering sekali nih secara sadar maupun secara kita tidak sadar ya, kita memiliki 7 hal tersebut yang membuat kita kotor, atau mungkin salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya ya. Namun saudara, 7 hal itulah yang membuat sering sekali hati kita menjadi kotor, yang tidak menjadi bersih ya, dimana hal-hal tersebutlah yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Oke, poin yang kedua ya, komitmen yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa terus naik ke level selanjutnya ya. Yang kedua yaitu semakin serupa dengan gambar Allah. Oke. Nah, di sini dalam Kejadian 1 ayat 26 ya, kita baca, kita diciptakan untuk menjadi serupa ya dan segambar ya dengan Allah ya. That's why ya kita wajib ya, hukumnya kudu ya, harus ya, harus itu wajib ya, hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sekali lagi saya bacakan, kita diciptakan untuk menjadi serupa ya. Kalau serupa itu saudara, itu berarti harus sama persis plek ya, bahasa orang Jawanya harus sama persis plek ya, serupa ya, dan segambar dengan Allah. That's why kita juga harus hidup ya seperti Tuhan Yesus kita. Amin ya. Dalam Roma 12 ayat 2 ya. Di sini juga ayat pendukungnya dalam Roma 12 ayat 2 ya. Kita juga sudah sering sekali mendengarnya ya. Firman Tuhan katakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya. Jadi firman Tuhan terus mengajari kita untuk selalu menjaga hati kita, saudara ya, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Amin. Poin yang ketiga ya, untuk bisa mengalami ya level up ya, yang ketiga yaitu makin intim dengan Tuhan ya. Komitmen yang harus kita lakukan yaitu makin intim dengan Tuhan ya. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku ya. Saudara, hari-hari ini saya pribadi pun juga sering sekali merasakan ketakutan, saudara ya, dimana saya pun juga sering sekali khawatir ya kalau mama saya kambuh tiba-tiba, sakitnya, mualnya ya. Terkadang pikiran-pikiran saya yang membuat saya itu tidak bisa menjaga hati saya ya, dimana sering sekali ada ketakutan, kecemasan ya, yang kadang-kadang saya memikirkan, walaupun pada saat saya di tempat kerja saya sering sekali memikirkan, aduh gimana ya keadaan mama saya di rumah ya, dia sudah makan kah ya, lambungnya, mualnya kambuh lagi kah atau tidak ya. Sering sekali saudara ya, ketakutan itu datang kepada saya, menghantui pikiran saya, bahkan membuat hati saya ini tidak tenang, saudara. Saya khawatir, saya merasa kayak agak-agak takut gitu ya kalau misalnya ada apa-apa sama mama saya. Nah, di situ saudara, hari-hari ini yang Tuhan mau ajarkan kepada saya dan juga kepada saudara ya, dimana kita itu harus intim dengan Tuhan ya. Ini poinnya saudara ya. Di saat ketakutan itu datang ya, kekhawatiran itu datang, Tuhan ajarkan kepada saya untuk intim dengan Dia ya. Jadi saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya minta pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus saja yang memimpin hati saya, yang memenangkan jiwa saya, sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja ya aku tenang ya, sebab daripadanya lah keselamatanku ya. Firman Tuhan ini sangat menguatkan saya, saudara ya, dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini pun juga, ayat ini pun juga akan menguatkan saudara di saat
ketakutan itu datang, kekhawatiran itu datang, ya, tetaplah tenang, ya, karena hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Amin. Nah, saat ini saudara, kita sering sekali menghadapi banyak persoalan, ya, masalah demi masalah, ya, baik itu masalah pekerjaan kita, ya, masalah keluarga kita, ya. Saya percaya di sini semua kita pun mengalami namanya masalah, ya. Saya pun juga mengalami masalah dalam pekerjaan saya yang sudah hampir 5 bulan, ya, bekerja harian, ya, seperti kayak tukang bangunan, ya. Jadi saya bekerja di sini, ya, digaji secara harian, ya, tetap saya mengucap syukur, ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki daripada saya dan juga saudara, ya. Tetap mengucap syukur. Di saat kita bisa mengucap syukur, saudara, maka Tuhan akan menambahkan berkat-berkat yang lebih lagi. Amin. Nah, di sini juga ada ayat pendukung, saudara, di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, ya, pada setiap orang berseru kepadanya di dalam kesetiaannya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, Tuhan itu dekat, saudara, ya, kepada setiap orang-orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Nah, jadi kita harus tetap setia, saudara. Walaupun hari ini doa kita belum dijawab, kita harus tetap setia kepada Tuhan, ya. Kita percaya, ya, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Di sini ada satu tips doa, saudara. Doa itu, ya, tidak boleh sometime, ya, tidak boleh part time, ya, santai, apalagi no time, ya. Doa itu harus full time, ya. Kalau bisa overtime, ya, karena kita bisa dipanggil Tuhan anytime. Nah, jadi di sini tips doanya. Jadi doa itu tidak boleh sometimes, kadang-kadang itu nggak boleh, ya. Part time atau separuh waktu nggak boleh juga, saudara, ya. Apalagi santai, ya. Apalagi no time, ya. Yang Tuhan mau doa itu kita datang sama Tuhan itu full time, ya. Anytime, part time, ya. Jadi hard time. Jadi kita sepenuh waktu, sepenuh hati kita datang sama Tuhan, ya. Dan kalau bisa yang Tuhan mau kita overtime dalam doa. Amin. Nah, karena doa orang benar, saudara, itu sangat besar kuasanya bila didoakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke. Dan poin yang keempat, saudara, komitmen yang harus kita lakukan, ya, untuk supaya bisa hidup, ya, naik level selanjutnya, yaitu makin penuh oleh kuasa Roh Kudus. Wow, ya, kepenuhan Roh Kudus, ya. Nah, mari kita sebagai orang percaya, ya, belajar dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di mana ada beberapa teladan yang bisa kita contoh, ya, yaitu kita bisa belajar mengenai kasihnya kepada murid-muridnya, kepada sesama, ya. Terus kita melihat komitmennya, ya, ketaatannya kepada Bapa di surga, ya, dan juga kesetiaannya yang begitu luar biasa kepada Bapa. Nah, jadi ada beberapa teladan yang bisa kita contoh nih, saudara, ya, di mana Tuhan Yesus memberikan teladannya buat saya dan untuk saudara semua. Amin. Selanjutnya, poin yang kelima, saudara, supaya kita bisa up level, ya, yaitu lebih lagi memperhatikan orang-orang miskin. Nah, dalam Lukas 6 ayat yang 38, ya, berilah dan kamu akan diberi, ya, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, ya, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, di sini Tuhan ajarkan kepada kita untuk lebih lagi memberi, ya. Salah satu contoh yang sudah kita lakukan, yaitu gereja kita lakukan, yaitu Compassion Ministry, ya. Dimana awal bulan yang lalu kita sudah melakukannya dengan penuh sukacita. Kita sudah memberikan dengan hati yang mau memberi, ya. Di situ Tuhan ajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang miskin, ya. Kita sudah memberikan nasi kotak tempo hari kepada orang-orang di jalan, ya, kepada pemulung-pemulung, ya, bahkan kepada orang-orang gila yang kita temukan di pinggir-pinggir jalan tempo hari, ya. Itu salah satu bentuk, ya, bentuk nyata yang sudah gereja kita lakukan bersama YWAM Ministry, ya.
Selanjutnya dalam Amsal 19 ayat 17 juga Tuhan katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, ya, yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, ya. Jadi di sini kita diajarkan ya dalam Amsal 19 ayat 17 yaitu untuk menaruh belas kasih, ya. Mari saudara kita sama-sama minta Tuhan memberikan hatinya, hati yang mengasihi, ya, hati yang menaruh belas kasih kepada sesama kita, ya. Nah, pada saat kita menaruh ya belas kasih itu kepada sesama kita, ya, itu artinya kita memiutangi Tuhan, ya, yang akan membalas perbuatan kita. Amin. Nah, di sini juga dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40, ya. Kita bisa baca di rumah kita masing-masing mengenai penghakiman terakhir, tetapi poin yang mau kita ambil di situ di dalam ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-45. Saya bacakan di ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Ayat yang 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku diam dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, ayat yang ke-45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, ya. Di sini firman Tuhan sungguh luar biasa mengingatkan kepada kita saudara, ya, dimana kita harus menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin yang ada di luar sana, ya, menjadi berkat buat mereka, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Baik, yang selanjutnya poin ke-6, ya, supaya kita mengalami up level, ya, komitmen untuk up level, ya, yaitu menjaga keseimbangan hidup, ya. Dalam Roma 11 ayat 22, ya, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ulangan 11 ayat 26 berkata, lihatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk, ya. Di sini Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan hidup, ya. Jadi ada kemurahan, ada kekerasan, ya. Ada berkat dan pasti ada kutuk, ya. Yang Tuhan mau, ya, kita harus menjaga di antara keduanya, ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan hidup kita, ya, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Amin. Nah, yang Tuhan mau kita lakukan yaitu tetap komitmen di dalam Tuhan, ya, tetap setia, ya, maka kita akan mengalami terobosan dalam kehidupan kita, ya. Dan percayalah janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Tuhan akan memberikan masa depan yang gilang gemilang, yang cerah, ya, dan penuh harapan. Amin. Nah, poin yang terakhir, ya, yang bisa kita ambil di sini yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus, ya. Nah, ini adalah saatnya menuai saudara, ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan mahkota yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Oke, saudara, that's why marilah kita terus memberitakan firman Tuhan, ya, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, di lingkungan keluarga kita, ya, mereka masih banyak saudara-saudara kita, ya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, disitulah kesempatan kita untuk memberitakan kepada mereka, ya, di tempat pekerjaan kita, ya, bahkan di tetangga-tetangga sekitar kita, ya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan dialah Juru Selamat kita. Amin. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15 Tuhan katakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Ayat yang selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, ayat yang terakhir dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 22, yaitu dari mulai baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi itulah saudara,
7 poin penting ya, komitmen yang harus kita lakukan agar kita boleh mengalami kehidupan yang up level ya, naik level selanjutnya saudara. Nah, baik saudara, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Pertanyaannya saudara, sudahkah saudara dan saya berkomitmen baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama kita? Mari saudara kita tutup sharing kita pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk terus berkomitmen dalam Engkau Tuhan, agar kehidupan kami semakin naik ya Bapa ke level selanjutnya ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman yang sudah ditabur, dibagikan pada pagi hari ini itu bisa bertumbuh di dalam setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Dan saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan untuk Gereja Balikpapan City Blessing. Kami mengundang untuk setiap jemaat untuk bisa setiap hari Selasa untuk bersama-sama kita melakukan ibadah sel itu jam 19.30. Dan mari ajak semua saudara-saudara, keluarga, teman-teman yang mau bergabung bersama-sama. Kami juga mengundang untuk setiap hari Minggu kita akan ada ibadah itu jam 10 pagi. Dan biarlah sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kami juga mengucap syukur bahwa di mana gereja sudah ada menara doa yang kita namakan Dream Center. Mari setiap jemaat yang mau datang berdoa, kita sudah sediakan tempat dan kita bisa berdoa, bersyafaat, dan yang mau bisa datang. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk setiap jemaat yang mau datang berdoa atau konseling bersama tim pelayanan Balikpapan City Blessing. Dan saatnya kami tutup untuk ibadah pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap pribadi kami. Kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Tuhan sempurnakan doa kami seperti Tuhan juga ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama kita angkat tangan kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.